Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 9 sampai dengan 19. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat ada Udin di sini. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Nah, ini yang akan kita pelajari adik-adik. Nah, ini ada bacaan ya, atau ada gambar. Kita akan membahas satu persatu. Nah, ini kita lihat ada WIB ya. Jadi WIB itu plus 5 ya. Plus 5 ini dari dari Greenwich ya adik-adik ya. Kemudian ini kalau WIB. Kemudian kalau WITA atau WITA waktu Indonesia bagian tengah dia plus 6. Kemudian WIT waktu Indonesia bagian timur dia plus 7 ya. Nah, contoh di Batu Sangkar Sumatera Barat masih jam 5. Ini masih tidur ya adik-adik. Ya, jadi sayup-sayup terdengar ayam berkokok, buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan siap-siap ke sekolah. Lalu di Mamuju ya, di daerah Wita ya, atau waktu Indonesia bagian tengah. Jam 6, ada Alang di sini sedang mengayuh sepeda menuju sekolah. Nah, cukup 20 menit mengayuh, dia sudah sampai di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Kemudian berikutnya ada di Jailolo, di Maluku Utara. Di sana pukul 7 WIT. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Semi dapat dikerjakannya dengan mudah. Nah, ini ya adik-adik ya, masih cerita yang tadi. Jadi, ketika pukul 19 di Batu Sangkar, karena kan tadi dia plus 5, kemudian Wita itu plus 6, jadi perbedaannya ini masing-masing 1 jam. Ya. Nah, kemudian berikutnya, amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Nah, kita jawab ya, menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Nah, penyebab perbedaan waktu adalah akibat rotasi bumi pada orbitnya sehingga terjadi perbedaan waktu, di mana bagian timur bumi mengalami matahari terbit terlebih dahulu ya. Kemudian dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Yaitu perbedaan waktu di bumi adalah akibat rotasi bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Seperti contoh tadi, ada yang sudah sampai di sekolah ya, ada yang masih tidur. Lalu yang berikutnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu tadi ya, WIB, WITA atau WITA dan WIT. Ya. Perbedaan waktu ini mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, kita coba lihat di sini ada gambar peta ya. Kemudian amati garis melintang pada globe petamu ya, globe atau petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sini ya. Ini utara, ini selatan. Amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Garis yang ini. Ya, ini. Ini kalau ini yang membelah timur dan barat. Tuliskan hal-hal yang lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu di kotak berikut ini. Yang pertama, garis lintang disebut juga garis khatulistiwa atau garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besar antara belahan bumi selatan dan utara. Garis lintang terbagi menjadi 2 yaitu lintang utara dan lintang selatan. Ya, garis lintang utara atau LU ada di sebelah utara khatulistiwa, lalu garis lintang selatan atau LS ada di selatan khatulistiwa.
Kemudian garis bujur menghubungkan antara bumi dari kutub utara sampai kutub selatan. Garis bujur ini bentuknya mengikuti bentuk bumi yang bulat, sehingga garis bujur mempunyai besaran 360 derajat. Garis bujur juga terdiri dari dua garis, yaitu bujur barat dan bujur timur. Berikutnya, bacalah atau cermatilah informasi berikut. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan di judul. Berdasarkan kata kunci, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan, lalu buat kelompok ya. Kemudian nanti akan ya, secara bergantian nanti akan menyebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkiraan informasi yang didapatkan dari bacaan. Ya, nah ini nanti ada boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya, tapi sebelum baca kita jawab dulu yang 3 soal ini ya. Yang pertama, yang 2 sebetulnya, kalau yang 3 ini perintah untuk membuat kelompok ya. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan di judul bacaan. Kata kuncinya adalah yang bagian ini ya, perputaran bumi. Berdasarkan kata kunci, perkiraan informasi apa yang akan kamu dapatkan? Perkiraannya adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali putaran ya. Kemudian ada juga informasi garis bujur, garis lintang, dan akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi. Nah, kemudian kita baca adik-adik ya. Boleh di-pause dulu videonya atau adik-adik baca dari buku. Yang berikutnya, dari bacaan di atas, temukan kosakata-kosakata baru. Tuliskan kosakata-kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisi dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan maknanya ya. Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama, paralel, ya definisinya sejajar. Contoh kalimatnya, listrik harus dialirkan melalui kabel-kabel yang dirangkai secara seri, ini iya, paralel atau campuran. Meridian, lingkaran khayal pada permukaan bumi. Meridian adalah setengah lingkaran besar bola bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Lalu garis lintang, garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi atau globe. Ya, kalimatnya garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Yang keempat, garis bujur. Posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang diukur dengan meridian. Kalimatnya, garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Yang kelima terakhir, khayal. Ya, untuk definisinya khayal ini adalah yang diangan-angankan atau seperti benar-benar ada. Ya. Nah, garis khayal adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa atau utara dan selatan. Kemudian yang berikutnya baca lagi teks bacaan perputaran bumi dan akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi penting. Tuliskan informasinya di tabel berikut. Kita lihat tabelnya di sebelah kanan ya. Yang pertama, bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat membutuhkan 24 jam. Lalu garis yang tampak, ini paragraf 1 ya. Garis yang tampak pada bola dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Yang kedua, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Lalu garis lintang dibedakan dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Yang ketiga, garis bujur adalah garis khayal membujur dari barat hingga belahan timur bumi. Lalu yang kedua, garis bujur yang terletak di bagian barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Paragraf keempat, garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit dengan garis 0 derajat Greenwich. Greenwich Observatory di kota London, Inggris ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Yang paragraf kelima, saat berotasi 1%, maka bumi membutuhkan 4 menit. Kemudian saat tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 menit akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Kemudian berikutnya ini ada
kerja kelompok ya adik-adik, di mana nanti kita akan membuat, semacam buklet ya, yang isinya adalah, informasi-informasi ya, yang, mengenai peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Langkah-langkahnya kita membagi kertas A4 ya, untuk menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita tentukan judul bukunya ya semenarik mungkin, kemudian gambar yang mungkin akan kita taruh di buku tersebut di sampulnya. Halaman kedua penjelasan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Kita langsung aja lihat bentuknya ya, nih seperti ini. Ya, judulnya, gambar sampul, lalu penjelasan, ini kegiatan percobaan, kosakata. Kita coba langsung lihat saja di hasilnya ya. Judulnya rotasi bumi dan akibatnya. Di gambar sampul, Karina cantumkan gambar global seperti ini ya. Ini bisa adik-adik cari di internet saja. Dibuat oleh adik-adik nanti namanya siapa? Ini Karina buat Rina ya. Penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Perputaran bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Lama proses perputaran bumi pada sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 24 jam atau dikenal dengan 1 hari. Rotasi bumi mengakibatkan beberapa fenomena seperti terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu. Kemudian kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Yang pertama, mencari teman melalui yang tempat tinggalnya berbeda ya, atau di waktu yang berbeda, dan menanyakan pukul berapa di sana. Hal ini karena adanya pembagian zona waktu akibat rotasi bumi. Lalu yang kedua, memperhatikan langit saat pukul 6 pagi dan saat pukul 7 malam. Nah, langit akan berubah kalau pagi itu terang ya, dan kalau malam itu menjadi gelap. Ini dikarenakan bagian bumi yang kita pijak sudah tidak terkena sinar matahari ketika malam hari ya. Kemudian kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi serta definisinya. Yang pertama ada meridian, ini adalah garis khayal pada permukaan bumi. Yang kedua, lintang adalah garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi atau globe. Yang ketiga, bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Yang berikutnya, Karina kecilin dulu ya. Nah, berikutnya di sini boleh dibaca kembali ya adik-adik. Ini ada lagu juga, judulnya Ambilkan Bulan Bu ya. Nah, ini ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk menyanyikannya. Kemudian kita akan menjawab bagian ini. Identifikasilah interval pada lagu Ambilkan Bulan Bu ya dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval yang ada di sini ya sebagai acuan. Nah, sekarang kita lihat interval seperti apa yang ada di lagu tersebut. Ya, yang di sini adalah interval prim ya. 1-1, kemudian 1-3, ya, kemudian 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Interval sekon ini ada 3-2, 2-1, 3-4, 5-4, 7-6, 4-3, 5-6. Lalu ada interval thirds 3-5, 5-3. Ya. Bagian ayo renungkan, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kosakata-kosakata yang terkait dengan topik rotasi, garis lintang, dan garis bujur. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Yang kedua, jelaskan pembagian waktu khususnya di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Timur atau WIT, dan waktu Indonesia bagian tengah atau WITA atau WITA. Yang ketiga, jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Nah, ini menyebabkan perbedaan waktu ya, terjadinya siang dan malam dan gerak semu harian matahari. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.